Hai. Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin menolong sesama. Kita bertemu kembali masih bersama dengan saya, Pak Guru Romulus Butar-Butar. Pada video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi keruangan dan dampak interaksi keruangan. Sahabat belajar, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Demikian halnya antar wilayah atau antar ruang di muka bumi saling ketergantungan dengan ruang yang lainnya. Penduduk yang tinggal di pantai ketergantungan dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, begitu sebaliknya, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing, kedua ruang tersebut saling ketergantungan. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Kita telah menyaksikan berbagai macam bentuk interaksi antar ruang dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi antar ruang bisa kita saksikan dalam berbagai bentuk. Nah, penasaran apa saja bentuk-bentuk daripada interaksi antar ruang? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya ada urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata. Nah, tentunya sahabat belajar pernah berkunjung ke tempat wisata, bukan? Nah, itu merupakan bentuk mobilitas penduduk. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, berselancar di internet. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Nah, bagaimana sahabat belajar? Sudah paham kan bentuk-bentuk interaksi antar ruang? Selanjutnya kita bahas adalah dampak interaksi antar ruang. Adapun dampak interaksi antar ruang yang terjadi, yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Sahabat belajar, seperti pada umumnya di kota-kota besar bakalan terjadi pemusatan aktivitas nih. Ini terjadi karena banyaknya pergerakan atau perpindahan orang, barang, dan jasa di wilayah kota tersebut. Hal ini menyebabkan perkotaan menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Coba kalian tengok di wilayah sekitar kalian. Apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalnya begini nih, jika ada tanah kosong, kebun atau persawahan yang sudah berganti fungsinya menjadi supermarket, pabrik, atau bahkan perumahan, nah itu salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Nah, cukup jelas ya dampak perubahan penggunaan lahan tersebut. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Sahabat belajar, coba kamu perhatikan deh, di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang beragam. Bandingkan dengan yang ada di desa. Rata-rata mereka yang tinggal di daerah pedesaan, mata pencahariannya umumnya sebagai petani, nelayan, atau peternak.
Cukup paham ya mengenai perubahan orientasi mata pencaharian? Yang selanjutnya adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut. Kita lanjut ya. Dampak yang kelima adalah perubahan komposisi penduduk. Coba tebak, suku apa yang menjadi penduduk asli di Jakarta? Yups, benar, suku Betawi. Tapi keberadaan suku Betawi sekarang sudah menyebar, bahkan pindah ke daerah pinggiran Jakarta. Ini karena banyaknya orang dengan latar belakang suku, budaya, etnis, dan sebagainya yang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Akibatnya yaitu tadi, awalnya kebudayaan di Jakarta relatif seragam, sekarang berkembang menjadi beragam kebudayaan. Dampak yang keenam adalah perubahan sosial budaya. Sahabat belajar, perubahan sosial budaya saat ini tidak terpaku karena pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Contoh gampangnya, kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis-artis Korea yang ditiru remaja saat ini. Ayo, di antara sahabat belajar, ada yang mengidolakan artis Korea? Bagaimana sahabat belajar? Cukup menarik bukan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi ruang dan dampaknya? Berikut ada kuis nih, silakan dijawab ya. Ketika kamu menonton televisi tentang cara penularan COVID-19 dan cara menghindar dari COVID-19 sehingga kamu memperoleh pengetahuan seputar COVID-19. Menurut kamu, ini termasuk bentuk interaksi sosial apa ya? A. Komunikasi. B. Transportasi. C. Mobilitas penduduk. Bisa ya dijawab, silakan ditulis di kolom komentar. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya masih di Romulus Channel, lengkap dan belajarnya asik. Sampai jumpa dan terima kasih.